Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi bersama kita Aram Narendra, Rafiq Syakir. jalan nama. Nah ini Kita dengarkan ya. kita bakal stick back nih tentang apa sih internet. Lu pakai internet nggak? Pakai Pakai buat apa tuh biasanya? keperluan sih kebanyakan. Ya Game. kayak kita kan sekolah buat Sekolah. nyari jawaban PR. Hmm. Kayak tadi matwa. Sebenarnya internet tuh bisa jadi pisau bermata dua ya. Iya. Bisa juga meningkatkan nilai sosial, meningkat nilai nasionalisme kita juga seperti pengenangan musik persebaran ya begitu. Tapi lu tau gak sih internet itu bisa jadi tempat bahan umbar keburukan orang. Kayak contohnya ada data Indonesia tuh negara paling tidak ramah secara digital. Kalau menurut lu tuh gimana? Ya benar ya. Kalau menurut lu gimana, Dit? Benar. Awak gua pernah itu main apa lah? Twitter lah. Main Twitter itu pernah ngeliat komen-komen orang Indonesia anjing banget. Itu kan nggak dewasa banget gitu kan, udah nggak dewasa. Kalau menurut lu gimana tuh, Dit? Ya mereka kalau di internet beda sama yang di aslinya gitu. Kayak orang bule ke Indonesia diliatin itu Indonesia ramah banget, tapi kalau di internet kebalikannya. Kadang-kadang nggak jelas. Walaupun ada pernah data yang ngomongin Indonesia tuh negara ramah gitu, tapi terkadang di internet bisa beda. Kayak alter ego gitu, alter ego. I have alter ego. Iya. Kayak apa aja. Maaf. Dan juga Indonesia. Terima kasih. Kelihatan ikat. Jam dedikat banyak. Ini kita ngobrol aja kayak biasa kan. Ini ada ya. Benar ya. Nah, terus tambah lagi karet, ada kasus. Rak, gua lagi PKN gua Rak. Kacau Rak. Yaudah kita lanjut, kita skip yang tadi. Ya. Parah juga ya. Benar ya. Kebiasaan kita tuh pakai internet tuh kayak enak aja gitu, karena kan kalau makin toksik, bukan itu ya, tapi kalau toksik di internet itu ya gampang, karena kan anonim juga, kita bisa pakai akun palsu, bisa banyak buzzer, bisa banyak ini. Kayak kita misalnya kasih nama aja extension. Nah, kita kata-katain tuh misalnya lu mau makan siang gratis tidak bergizi, kan orangnya anonim gitu. Jadi bahaya juga ya penggunaan internet ini, apalagi untuk ini apa sih namanya, perlindungan suatu bangsa gitu. Bisa apalagi banyak ada kayak cyber security yang dijebol, atau data-data sistem, bahkan data-data pribadi kita juga bisa dijebol di digital. Mana kita tuh harus bijak dalam menggunakan sosial media dan berinternet. Ya. Jangan pakai asal. Walaupun kita ada data nih, kita dari negara tidak paling ramah di Indonesia di digital, tapi kita juga masuk tapi literasi digital kita meningkat dari tahun 2019 ke 2024 ini cukup meningkat, kenaikannya sekitar 0,7%. Tapi kalau menurut lu relate nggak sih kalau lu pakai apa namanya? Kalau lu pakai digital, jadi literasi lu tuh sekarang udah nggak tentang buku-buku doang gitu, jadi lu bisa lewat HP gitu. Lu gimana dia? Jadi dia sih gua kadang-kadang ada orang nggak baca gitu, nggak pakai buku kan dari internet, kayak nggak baca apa ya, buat belajar biologi itu nggak pakai buku jarang. Kalau lu gimana? Kalau kamu gimana, Beb? Kalau aku kebanyakan baca di internet daripada buku ya. Kayak di
Instagram aja mereka punya reels itu kan video, tapi videonya isinya kata-kata semuanya, jadi harus di post buat baca gitu. Jadi tingkatin interaksi juga sih sebenarnya. Jadi semakin meningkat gitu ya. Jadi pergantian masa dari buku ke digital gini, jadi literasi digital. Iya. Mungkin memang waktunya, apalagi sudah masuk ke abad 2, tahun 2000, sudah masuk 2025. Oh, Udah 5 menit belum ya? ya. Tambah lagi sih. Kalau lu tuh biasanya kan lu belajar nih pakai digital. Tapi mata lu sakit nggak sih? Kan kita bertiga kacamata di sini. Enggak. Nggak sakit? Enggak sakit. Berarti tergantung penggunaan. Biasanya penggunaan internet lu tuh berapa jam sehari gitu? Secara legal sih sebenarnya kan dipakai setiap hari ya, bukan semua orang. Tapi kalau nggak salah, Secara pribadi. secara pribadi paling sejam. Jam. Sejam. Bukan sejam. Kayaknya nggak mungkin itu satu jam. Nggak mungkin sejam, nggak mungkin sejam. Pasti lebih. Paling Kalau aku udah sampai 3 jam Sampai 3 jam cukup. Aku punya apps sih 2 jam ngeliatinnya. Berarti dia Ini 2 jam. membatasi diri. Iya, membatasi diri. malah Jadi kalau kamu 5 jam paling. 4 jam, 5 jam cukup. Ya standarannya ya rata-ratanya juga itu penggunaan secara umum untuk scroll medsos ataupun Ngeliat WhatsApp itu. belajar. Ngeliat WhatsApp juga termasuk Ngabisin banyak. habisin banyak apa lagi? Ngeliat WhatsApp project yang semakin digital gitu ya. Jadi itu aja ya. Saya gitu aja ya Nina dari kami. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belum 10 menit nih. Waktu lagi. Ini kan tutup. Gimana sih kalau yang pakai internet tuh sering berlebihan gitu, kelamaan gitu. Kalau kalian ada nggak sih cara buat membatasi diri gitu buat pakai internet? Atau biar penggunaan internet itu nggak semena-mena gitu, nggak cuma buat nonton video lah, nggak cuma buat nonton musik, dengerin musik. Kita tuh bisa bermanfaat buat kita, buat belajar, buat improve diri gitu. Mungkin kak ada saat. Kalau kalian bagaimana nih? Biasanya paling biar kita internet itu online Kalian lebih membatasi diri ya. paling kerjain pekerjaan lain pokoknya daripada internet terus nanti main nggak tahu deh main sama adek nonton TV aja deh. Nonton TV juga digital loh. Yang internet pak. Ya sih pas Netflix kayak paling nonton berita aja. Nonton berita juga digital. Ya tapi Tapi ya gimana lagi ya? nggak tahu. Daripada apa yang namanya digital. Kalau kamu bagaimana? Kalau aku di HP pakai aplikasi buat membatasi diri. Udah Kayak Instagram limiter gitu. Terus kan bahaya nih, banyak hoax yang tersebar di dunia maya gitu kan, bisa mengganggu keutuhan negara NKRI kan. Oh iya. Hoax itu berapa lagi? Makan siang tidak bergizi atau kan hoax gitu ya, bahaya. Kalau kalian tuh biar tahu gitu itu hoax, bagaimana sih? Ini hoax nih, ini real. Oh ini bagus tuh berita-berita, apalagi kan berita-berita sekarang tuh. Ya, aku sih kan sebagai kadang-kadang lihat apa lah ini itu apa gitu kita di luar kayak paket depan nggak tahu tapi apa paling menurut cara nyari telepon enggak paling cari dari news outlet yang lain Sumber lain. sumber lain Ya gitu juga. sumber lain lah tapi kan bisa kayak gitu ya kayak tadi kalau melihat sesuatu di internet jangan selalu dipercayain secara 100% dan cari independen lah. Karena kalau aku cari sumber lain juga yang sama idenya gitu. Nah,
beritanya bener nggak sih atau kutipan lain gitu. Kan kadang-kadang judul-judulnya kan gitu. Di lebih-lebihin. Iya kayak misalnya, rupiah sampai 8.000, $1 8.000 rupiah. Padahal itu kan hanya ternyata in the case in the real time-nya ternyata hanya kesalahan Google atau bug gitu yang membuat nilai tukar rupiah bisa sampai 8.000. Itu cukup viral banget ya, bahkan ada yang bilang punya aset dulu Indonesia jadi maju. Apakah karena join BRICS, apakah kekuatan politik gitu kan cukup berbahaya. Ternyata secara real adalah bug yang ini oleh Google gitu dan sudah diklarifikasi oleh pihak Google-nya langsung. Itu tuh bahaya. Ini pernah kejadian. Dia pernah kejadian Pas lagi rupiah tiba-tiba jadi 8.000 gitu. Iya. Cukup shock ya. kapan ya ini? Waktu itu cukup update sih sekitar bulan Januari akhir ya. Januari akhir gitu. Januari akhir ya. Itu pas apa sih? Banjir ya? Ya sekitar Lihat sekarang itu ya. Iya paling gitu. Ya iya sih. Kelihatannya kayak asli cukup ya. berbahaya dalam internet. Jadi kata-kata dari kita nih untuk internet mungkin dari lu. Kata-kata untuk internet. Menurut gua internet itu banyak bisa digunakan untuk baik dan secara berdekatnya itu secara ekonomis itu masih bagus dan informasi lebih gampang diambil. Biasanya kan paling beli buku mah susah-susah nyari, tapi kan sekarang udah ada internet lebih gampang. Tapi kan juga ada bahayanya karena gampang informasi dimodifikasi orang lebih anomalis lah untuk ngomong-ngomong yang nggak bakal normal di misal gini, ini kan ini nggak mungkin secara normal ngatain atau apalah ngatain lah secara normal, tapi kan kalau udah anomalis di internet lebih gampang, nggak bakal gampang lah ditahu karena bisa aja kayak ini Arhan ada berigo di internet orangnya nggak bener gitu sih menurut gua. Menurut lo gimana? Jadi kayak gitu, informasi itu banyak banget terluas di internet. Kita harus ambil apa yang kita harus pilih dengan hati-hati ya. Banyak banget yang nggak benar di internet itu kayak AI misalnya. Informasi bisa dipalsuin gampang banget. Jadi kamu, kata-kata dari aku sih bijaksana dalam memakai internet. Jadi bijaklah menggunakan internet. Sekian dari kami. Ya sudah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang 10 detik.